Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anida Sasmita Yusuf, NIM AHI 155. Di sini saya akan mau menjelaskan yaitu pada bab 10 dengan judul implikasi etis dari teknologi informasi. Yang pertama, yaitu ada cakupan perspektif versus cakupan deskriptif. Cakupan perspektif untuk MES menentukan bagaimana MES itu sebaiknya dikembangkan dan digunakan di dalam suatu perusahaan. Jelas ini merupakan pendekatan yang lebih baik untuk menampilkan materi kepada mahasiswa yang memasuki dunia bisnis dibandingkan dengan memberikan cakupan deskriptif yang menjelaskan bagaimana hal-hal yang sedang dilaksanakan. Yang kedua ada moral, etika, dan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diarahkan oleh banyak pengaruh. Sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab sosial, kita ingin melakukan hal-hal yang secara moral itu benar, berlaku etis, dan mematuhi hukum. Yang pertama ada moral. Moral itu adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan salah. Moral adalah institusi sosial dengan sejarah dan peraturan-aturan. Lalu ada etika. Etika sendiri itu perlu kita juga diarahkan oleh etika. Etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar atau teladan yang mengarahkan yang masuk dalam seorang atau masyarakat. Semua individu bertanggung jawab terhadap komunitas mereka atas perilaku mereka. Komunitas dapat berarti rukun tetangga, kota, negara, ataupun profesi. Lalu ada hukum. Hukum atau law adalah peraturan perilaku formal yang diterapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Pada didirikannya teknologi komputer pada saat itu 10 tahun setelah pembuatan komputer itu belum tidak ada hukum karena saat itu baru ada pembaruan teknologi komputer. Untuk moral, etika, dan hukum itu sangat diperlukan ketika kita menerapkan sebuah teknologi. Lalu yang ketiga ada meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral, etis, manajer, spesialis informasi, dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Jadi, saat kita menggunakan komputer, menggunakan teknologi di dalam dunia bisnis, kita juga membutuhkan moral dan etika kita, dan kita harus bisa mematuhi hukum-hukum yang ada. Hukum adalah yang termudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis. Tetapi etika tidak didefinisikan yang tepat dan mungkin bahkan tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Wilayah etika komputer yang kompleks inilah yang saat ini sangat banyak diperhatikan. Yang keempat ada kebutuhan akan budaya etika. Opini yang dipegang secara luas di dunia bisnis adalah bahwa bisnis merefleksikan kepribadiannya dalam memimpinnya. Sebagai contoh, pengaruh James Cash Penney pada JCPenney Colonel John Peterson di National Cash Register. Itu menentukan kepribadian dari perusahaan-perusahaan tersebut. Di masa kini, CEO perusahaan seperti FTX, Southwest Airlines, dan Microsoft memiliki pengaruh yang penting pada organisasinya, sehingga masyarakat itu cenderung memandang suatu perusahaan itu seperti CEO-nya. Lalu bagaimana budaya etika itu diterapkan? Tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya itu masuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan. Para eksekutif dapat mencari implementasinya ini melalui 3 tingkat, dalam bentuk kredo perusahaan, lalu ada program etika, dan kode perusahaan yang telah disesuaikan. Selanjutnya ada kredo perusahaan, yaitu pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung oleh suatu perusahaan. Tujuan kredo tersebut ada memberitahukan suatu individu dan organisasi baik di dalamnya ataupun di luar suatu perusahaan. Lalu ada program etika, adalah upaya terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada karyawan untuk menjalankan suatu kredo perusahaan. Lalu ada kode, yaitu banyaknya perusahaan merancang sendiri kode etik perusahaan mereka, seperti kode etik untuk mematuhi suatu etika yang ada di satu perusahaan. Lalu meletakkan kredo, program, dan kode pada tempatnya. Kredo perusahaan memberikan dasar untuk melaksanakan program etika suatu perusahaan. Kode etik tersebut menggambarkan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan dilaksanakan oleh semua karyawan dalam suatu perusahaan dalam berinteraksi antara satu dengan lain
dan dengan elemen-elemen lingkungan suatu perusahaan. Lalu yang kelima ada alasan dibalik etika komputer. James H. Moore mendefinisikan etika komputer sebagai analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan-kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Dengan demikian, etika komputer terdiri atas dua aktivitas utama. Ada alasan penting etika komputer. James Moore juga mengidentifikasi ada 3 alasan utama di balik minat masyarakat yang tinggi akan etika komputer, yaitu ada kelenturan secara logis, faktor transformasi, dan faktor ketidaktapakan. Yang pertama ada kelenturan secara logis Moore, yaitu mengartikan sebagai kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang kita lakukan. Lalu ada faktor transformasi. Atas etika komputer ini didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat merubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis. Salah satunya baik dalam email. Lalu ada faktor ketidaktampakan. Alasan ketidaktampakan itu untuk minat masyarakat atas etika komputer karena masyarakat itu memandang komputer sebagai kotak hitam. Lalu ada yang keenam ada audit informasi. Untuk informasi juga ada audit. Saat menyusun etika penggunaan komputer, saat kelompok dapat memegang peranan yang amat penting. Mereka adalah para auditor internal. Jadi perusahaan dengan semua ukuran pengendalian auditor eksternal dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansinya. Perusahaan yang lebih besar memiliki staf tersendiri yang berfungsi sebagai auditor. Jadi ada perusahaan yang mereka mempunyai auditor sendiri dari dalam yang melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal, namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Lalu yang ketujuh, ada menerapkan etika dalam teknologi informasi. Bantuan dalam bentuk kode etik dan program edukasi etika yang dapat memberikan fondasi untuk budaya tersebut. Kode etik itu pada saat tahun 1947 sudah adalah sebuah organisasi komputer profesional tertua di dunia. Yaitu mereka diharapkan diikuti oleh 80.000 anggotanya. Kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak. Kode etik ini mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan oleh para ahli peranti lunak yang terdiri atas ekspektasi di 8 hal penting, yaitu ada masyarakat, klien, dan atasan, lalu ada produk, penilaian, manajemen, profesion, dan kolega. Lalu ada etika dan CEO. Kebutuhan untuk mengendalikan integritas ke dalam dunia bisnis, Amerika tidak pernah menjadi lebih besar. Sejak tahun 2002, para CEO dan CFO ini diharuskan oleh hukum untuk menandatangani keakuratan laporan keuangan mereka. Persyarat ini meletakkan tanggung jawab di bahu para eksekutif serta unit pelayanan informasi. Pelayanan informasi hanyalah merupakan satu unit di dalam struktur organisasi, namun berada pada posisi kunci yang memiliki pengaruh terbesar dan memenuhi tuntutan pemerintah maupun masyarakat. Terlebih lagi, sebagai seorang eksekutif memiliki tanggung jawab terlebih informasi penuh waktu. CIO itu merupakan orang yang tepat untuk memimpin upaya-upaya untuk memenuhi tujuan laporan ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.